Hai Bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue Arfian Kurniawan. Nah, di video kali ini Bre, gue bakalan memprediksi pemenang Piala Oscar tahun 2021 mulai dari kategori yang kurang diminati sampai kategori Best Picture. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang pertama kali datang ke channel Sini Aja. Karena apa Bre? Karena subscribe itu gretong. Dan mungkin bagi kalian yang belum nonton film-film yang masuk nominasi Oscar dan penasaran sama ceritanya, kalian bisa cek review singkatnya di sini aja. Tapi bagi kalian yang udah nonton nih, silahkan share prediksi kalian di kolom komentar. Oke, mari kita mulai prediksinya. Nah, kategori pertamanya adalah Best Live Action Short sama Best Documentary Short Subject ya. Dua kategori ini sebenarnya juga kurang diminati dan kalian juga nggak peduli dan mungkin nggak bakal nonton filmnya juga kan. Tapi ya, gue pun juga belum nonton. Tapi udahlah, gue prediksi untuk Best Live Action Short-nya adalah 2 Stranger karena di Netflix Indonesia lagi rame ya. Dan sama yang untuk Best Documentary Short Subject-nya adalah Love Song for Latasha. Itu prediksi gue. Lanjut lagi Bre, untuk Documentary Feature adalah My Octopus Teacher. Itu karena memang indah banget sinematografinya dan ceritanya juga keren. Dan itu cuma itu doang yang gue tonton dari kelima filmnya My Octopus Teacher ya. Terus kita masuk ke animated short film. Ini yang terkuat itu karena gue juga udah nonton dari kelima film ini itu dua, yaitu Yes People sama If Anything Happen I Love You. Prediksi gue yang bakal menang adalah If Anything Happen I Love You karena juga viral juga kan di TikTok beberapa minggu lalu, iya nggak sih? Untuk kategori selanjutnya yaitu adalah animated feature film. Udah jelas, kelihatan banget yang menang pasti adalah Soul dari Pixar, nggak usah diragukan lagi. Untuk kategori international feature film, udah pasti kalian udah nebak ya, dan mungkin kalian banyak yang udah tahu, yaitu Another Round. Karena dibandingin yang lain, yang gue tahu yang bisa gue tonton juga Another Round sih. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Oke, lanjut lagi Bre, ke kategori Best Original Song. Nah sebenarnya Bre, Original Song ini lagunya yang ada di filmnya ya, dan itu nggak begitu memperhatiin sih. Tapi dari observasi gue yang gue lihat dari Golden Globe, Critics' Choice Award, PGA, SAG, BAFTA, itu original song bakal dimenangin sama Speak Now dari One Night in Miami, lagunya Speak Now ya. Oke, lanjut ya ke Best Original Score. Nah ini scoring musik tuh aransemen lagunya ya. Sebenarnya jagoan gue itu Minari karena memang scoring musiknya itu bener-bener indah banget sih. Sampai setelah gue selesai nonton, habis itu gue nonton trailernya itu masih tersentuh gitu, kayak mau nangis gitu. Padahal itu cuma trailernya doang, tapi scoring musiknya memang indah banget sih. Tapi walaupun jagoan gue Minari, tapi prediksi gue untuk original score-nya itu yang menang adalah Soul karena memang Soul juga bagus sih. Tapi ya semua tetap subjektif sih, tapi tetap Soul yang menang sih. Oke, untuk kategori selanjutnya adalah Best Visual Effect. Ini juga udah jelas banget yang bakal menang adalah Tenet, karyanya Christopher Nolan. Walaupun mungkin The Midnight Sky juga bisa menang ya, tapi ya kandidat terkuat adalah Tenet dan ya, jagoan gue juga Tenet sih. Dan yang bakal menang juga Tenet sih. Dia udah menang di hampir semua penghargaan yang lain, jadi ya udah no debat sih, lock untuk Tenet Visual Effect. Oke, lanjut lagi Bre, yaitu adalah Best Makeup and Hairstyling. Jagoan gue dan prediksi gue adalah Meredith Black Bottom. Di penghargaan lain juga selalu menang, jadi ya kostum desain. Nah ini sebenarnya kostum desain Bre, itu yang kuat itu antara Emma sama My Rainey. Tapi gue personal sih suka sama Emma ya, karena gue suka British gitu ya, film-film British, pakaian British gitu. Jadinya gue personal jagoannya Emma sih. Tapi prediksi gue sih Marini lagi karena dia di BAFTA kalau nggak salah ya, gue lupa, itu dia menang di kostum desain sama make up. Jadi kemungkinan kostum desain bisa jadi Marini lagi yang menang. Jadi udah make up dan juga kostum desain. Itu prediksi gue. Walaupun gue sejujurnya pengen Emma karena udahlah dapat jatah Emma. Oke, itu selanjutnya di kategori production design. Ini juga udah jelas banget ya di video-video sebelumnya yang udah gue bahas di review Mank sama Sound of Metal, yang kalian bisa cek di yang tadi yang udah gue kasih ke depan itu, sama di prediksi Oscar yang sebelumnya udah gue buat. Itu juga udah bener-bener ngomong kalau production design itu yang menang
Walaupun sebenarnya di sini gue juga suka sama production desainnya The Father. Dia itu istilahnya tempatnya kecil tapi jadi luas sih. Walaupun gitu ya, bandingin sama News of the World, My Rainy, Tenet, ya udahlah men, karena memang observasinya soal studio Hollywood tahun 1930 itu pasti kental banget, mereka pasti observasinya lebih dalam sih. Udah production design men, udah itu menang, jelas menang karena di penghargaan lain juga menang. Oke, lanjut lagi kita ke kategori selanjutnya, yaitu adalah Best Sound. Nah ini beda sama Best Song, beda juga sama Original Score ya. Song itu lagunya, score itu aransemen musiknya. Kalau Best Sound itu hampir ke semuanya, mulai dari mixingnya, pembuatan editingnya, soundnya. Jadi menurut gue Best Sound udah pasti Sound of Metal. Namanya juga judulnya Sound of Metal ya, ada sound-soundnya juga. Tapi memang bagus bre, Sound of Metal. Editingnya itu memang bagus bre. Oke, selanjutnya adalah Best Film Editing. Nah ini sebenarnya ada dua bre. Ada dua yang kandidat terkuat, yaitu adalah Trial of Chicago 7 sama Sound of Metal. Karena Sound of Metal udah menang di Best Sound ya, dan gue pengennya dapet jatah Trial of Chicago 7 nya di Best Film Editing ya. Jadi gue prediksi gue film editing adalah Trial of Chicago 7, prediksi gue, dan jagoan gue juga Trial of Chicago 7. Oke, itu selanjutnya Best Cinematography. Udah jelas banget Nomadland, nggak usah diperdebatkan. Nomadland menang Best Cinematography karena memang indah banget, nggak bohong. Oke, selanjutnya adalah Screenplay ini, Best Adapted Screenplay. Ini gue sebenarnya jagoinnya The Father sih ya, karena memang Nomadland udah bosan lah ngomongin Nomadland ya, tapi The Father lah. Tapi karena The Father udah menang di BAFTA kemarin ya, BAFTA Award kemarin, Oscar nggak mungkin menangin The Father sih. Menurut gue tetap Nomadland karena itu untuk menuju ke nanti yang kategori berikutnya nanti. Jadi jagoan gue The Father, tapi prediksi gue yang bakal menang untuk Best Adapted Screenplay-nya adalah Nomadland. Lanjut lagi ke Best Original Screenplay. Best Original Screenplay itu udah pernah gue bahas. Promising Young Woman sama The Trial of Chicago 7 itu juga kandidat terkuat. Walaupun di sini juga ada Minari karena gue suka Minari, tapi well ya yeah, Minari nomor 3 lah ya. Terus nomor 4-nya Sound of Metal, nomor 5-nya Judas, dan nomor 1-2-nya udah kelihatan Best Original Screenplay-nya gue prediksi dan gue jagoin Promising Young Woman, fix nomor 4. Nah, untuk kategori berikutnya ini yang heboh sih, kita udah mulai masuk ke kategori aktor dan aktrisnya ini ya, tentang performance mereka ini. Kita mulai dari Best Supporting Actor-nya, nggak usah diragukan lagi karena udah jelas banget Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah yang bakal menang Best Supporting Actor. Lanjut lagi ya, langsung ya karena udah jelas ya, Daniel Kaluuya ya Best Supporting Actor. Lanjut ke Best Supporting Actress-nya, gue personal suka banget sama Yoo Jang-yoon dari Minari. Dan yang bakal menang juga Lee Jang-in dari Minari sih, fix. Karena sebenarnya kandidat keduanya itu ada Maria Bakalova ya di Borat, dan ada juga nih kontenternya ada Glenn Close dari Billie Elegy yang sebenarnya ya gue pernah ngomong sama The Talkies, dari komen-komenan sama The Talkies itu bisa jadi Oscar itu di kategori supporting actor itu bisa banget ada surprise-nya gitu ya. Dan menurut gue Glenn Close ini udah 8 kali masuk nominasi tapi nggak pernah menang, dan kemungkinan bisa jadi ini dimenangin di sini karena kasihan kan udah 8 kali, yang ke-9 dimenangin lah. Tapi enggak lah, gue tetap ke Yoo Jang-yoon yang bakal menang. Walaupun Maria Bakalova itu nomor 2-nya, tapi prediksi gue Best Supporting Actress-nya adalah Yoo Jang-yoon, karena ya ampun dia tuh bener-bener menghidupkan suasana di film Minari Break. Memang bener-bener udah ya menang lah untuk Best Supporting Actress. Lanjut lagi di Best Actor. Kategori ini sebenarnya ini tuh agak ya bukan agak bingung ya juga sebenarnya ya, karena kalau gue personal gue itu jagoin Anthony Hopkins di film The Father, karena memang performanya itu keren banget sih bre. Dia sebagai orang tua yang demensia itu benar-benar kerasa banget, dan Chadwick Boseman sebenarnya di Marianne Black Bottom itu nggak terlalu banget, tapi ya well, karena untuk menghormati mendiang Chadwick Boseman, ya kemungkinan Oscar tahun ini ya memenangkan Best Aktornya ke Chadwick Boseman. Walaupun gue personal, ya kayak banyak orang tuh tahu lah kalau sebenarnya Best Performanya itu Anthony Hopkins. Setidaknya di BAFTA kemarin, di penghargaan BAFTA kemarin lah pokoknya, itu udah menangin Anthony Hopkins. Jadi ya
well, yang penting Anthony Hopkins udah menang dan dihargai bahwa dia itu best performance di best actor. Dan untuk Oscar ya udah untuk menghargai mendiang Chadwick Boseman ya oke, best actor prediksi gue Chadwick Boseman, sedangkan jagoan gue Anthony Hopkins. Sebenarnya Anthony Hopkins harusnya. Nah ini nih, kategori selanjutnya adalah Best Actress yang bener-bener unpredictable banget dan susah untuk diprediksi. Karena hampir semuanya itu menang di penghargaan yang masing-masing satu. Andrade di Golden Globe, Carey Mulligan di Critics' Choice, Frances McDormand di BAFTA, Viola Davis di SAG kalau nggak salah ya. Dan satu-satunya yang belum dapat penghargaan, dapat piala adalah Vanessa Kirby. Tapi di Oscar ini gue nggak mikir kalau Vanessa Kirby bakal menang sih, karena ya menurut gue enggak lah. Vanessa Kirby kan kayak baru pertama kali kayaknya dapat nominasi di Oscar dan ya udahlah, performanya sih lumayan tapi enggak lah, di sini enggak. Menurut gue yang terkuat itu ada Carey Mulligan, Viola Davis sama Frances McDormand. Tapi Frances McDormand itu udah 2 kali menang Oscar dan baru kemarin ya 2018 Oscar 2018 menang Three Billboards Outside Ebbing, Missouri sebagai Best Actress-nya kalau nggak salah Frances McDormand. Jadi kalau dia dapat piala ketiga tahun ini kayaknya terlalu cepet deh dia dapat piala ketiga, jadi kayaknya enggak deh Frances McDormand. Carey Mulligan sama Viola Davis agak susah sebenarnya, agak susah yang ini, bener-bener bingung Best Actress kategori ini. Tapi oke lah, prediksi gue sih Carey Mulligan karena sebagian besar banyak orang yang lebih memilih Carey Mulligan daripada Viola Davis. Tapi kemungkinan Viola Davis juga bisa menang sih Bre. Tapi prediksi gue dan oke, jagoan gue boleh gue bilang Carey Mulligan yang bakal menang Best Actress. Agak susah sih, tapi Best Actress ini benar-benar unpredictable. Kita tunggu aja pas nanti Oscar tanggal 25-nya. Oke, sekarang kita masukin ke Best Director. Ini udah jelas banget yang bakal menang adalah Chloe Zhao. Fix, no debat, karena dia memang directingnya kayak bener-bener gimana dia bisa ngeblendin antara orang yang istilahnya itu tuh orang asli nomad dicampurin sama Frances McDormand di situ. Kayak kita nggak tahu dia tuh bener-bener skripnya itu antara dia yang bikin naskahnya atau si orang nomad ini itu benar-benar mencurahkan hatinya ketika itu di shoot kayak gitu. Well, kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya karena kayaknya belibet ya langsung aja nonton review Nomadland. Di sini banyak penghargaan. Apakah menjamin Nomadland bagus? Silakan. Tapi ya udah jelas ya, berarti oke, Best Director Chloe Zhao, no debat. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah Best Picture, Best Film of the Year. Ada Nomadland, Minari, The Father, Drive 007, ada Son of Metal, Judas the Black Messiah, Promising Young Woman, dan Mank. Dan untuk kategori Best Picture ini nih, jagoan gue dulu itu adalah Minari. Udah jelas, kalau kalian nonton video gue lagi di prediksi sebelumnya, itu nomor 1-nya Minari, nomor 2-nya The Father, nomor 3-nya Trial, nomor 4-nya Nomadland, 5-nya Son of Metal, 6-nya Judas, 7-nya Promising, 8-nya Mank. Urut juga dari rank di video review gue juga, rankingnya paling tinggi Minari 9,5, The Father 9,3 ya. Lu nonton aja video reviewnya ya. Tapi di sini Best Picture-nya, prediksi gue yang bakal menang pasti menang, dan kayaknya udah nggak mungkin nggak menang. Tapi gue pikirnya Minari menang ya, karena itu jagoan gue, please menang karena memang bagus banget. Wah, sayang banget Minari, karena yang harus menang untuk Best Picture adalah Nomadland. Dan dari video sebelumnya gue juga udah nebak Nomadland yang menang, dan gue nggak berubah, tetap Nomadland yang bakal menang Best Picture. Minari. Oke Bre, itu tadi prediksi gue untuk Oscar tahun ini. Jangan lupa untuk share prediksi kalian di kolom komentar ya. Kita putihkan prediksi kita masing-masing besok tanggal 25 April 2021. Atau mungkin bisa kita tontonnya di Disney Plus tanggal 26 April jam 7 pagi. Thank you for watching this video and see you on 26 April.